Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita dipertemukan Allah dan baru saja info dari grup anggota PC Kircon telah meninggal Ustaz Tito Irawan. Ya, beliau salah satu pengisi juga di Gumuruh ya, tadi Bulwasiah dan juga di Viadak juga ya, dan juga di kajian yang lainnya ya, yang saya juga sering mendengarkannya. Beliau telah meninggal ya. Tentunya mohon doanya dari ikhwatu fillah agar diterima iman Islam dan juga amal solehnya serta diampuni dosa-dosanya. Di kesempatan hari ini berkenaan dengan hal ini di sebuah surah Al-Jumu'ah ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat yang saya baca juga sewaktu tausiah ya, yang meninggal di daerah Garut ya. Maknanya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tentunya sudah kehilangan pula ya ulama kita ya, yang merupakan akhir zaman meninggalnya para ulama ya, gitu. Serta di dalam riwayat Muslim itu dijelaskan bahwa akhir zaman hilangnya ulama ya, matinya para ulama ya. Jadi diangkatnya ilmu bukan artinya ilmu itu diangkat secara zahir ya, tapi diwafatkannya para ulama. Otomatis penggantinya itu yang susah. Nah itu. Ya. Kalau sarjana apa titel yang ilmiah yang lainnya itu terus nambah kebanyakan kan itu. Tapi kalau untuk ulama penggantinya sangat susah. Kalau warisatul anbiya itu sangat susah. Ya. Dan inilah tanda-tanda kiamat kecil ya. Dan juga akan tegaknya pemimpin-pemimpin yang bodoh gitu ya, dengan diwafatkannya para ulama gitu. Maka tentu ini juga renungan buat kita ya, gitu. Akan mempersiapkan di akhirat kelak gitu ya, dengan bekal di dunia ini ya, sampai mana kita mempersiapkannya ya.
Karena meski manusia tidak mengharapkan kematian, sebab perbuatan yang mereka lakukan, bahkan mereka akan lari dari kematian sejauh mungkin. Tapi hal itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Karena kematian pasti menemui mereka, karena telah ditentukan dan dituliskan oleh Allah pada para hambanya. Takdir yang telah di Lauh Mahfudz tidak akan bisa diubah, telah digariskan, di antaranya ajal seseorang. Yang bisa diubah itu hanya takdir dalam catatan malaikat, Tapi termasuk ajal tidak ada yang tahu, gitu. Dari ikhwatu fillah, teman-teman kami itu, termasuk juga teman saya dulu yang sebonceng berdua, saya dibonceng oleh dia waktu kuliah, Kang Jajang, benar-benar perjuangan beliau, untuk mengajar di Tarki saja, Terus juga yang muda-muda, teman-teman saya yang SD juga ada yang meninggal, Iya, saya juga tahu, sepantar usia itu yang sudah mendahului sudah banyak banget. Termasuk juga ikhwan di sini kan, Pak Daroh, Pak Sugeng itu sudah meninggal, Ya istilahnya jamaah yang ada di sini sudah buat cerminan buat kita. Nggak tahu giliran kita kapan, nggak tahu, tapi yang jelas itu yang sudah dua orang itu kan sudah merupakan cerminan untuk kita. Warning lah, harus kita bersiap-siap untuk jatuh kita kapan, kita tidak tahu. Jadi meninggal itu tidak mengenal usia, gitu. Seorang bisa saja saat ini kuat, besoknya lemah, bisa jadi meninggal. Atau di dalam surah Al-Hajj summa nukhrijukum tiflan summa litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likayla ya'lam. Kalau kita lihat di surah Al-Hajj, ini saya hafal ayat ke-5, bisa sambil dicek, Jadi ada yang diantara kita itu ada yang sampai dewasa, dan juga ada yang diwafatkan, dan ada pula diantara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Kaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Jadi itulah bagaimana fase yang akan kita lewati, fase kematiannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-28, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahayakum, gitu. Jadi mati dulu, Sebagian mengatakan bahwa fasenya itu ada 5, Sebagian juga mengatakan ada 4, Karena ada fase di alam ruh dan juga ada fase alam rahim, gitu. Jadi kita mati duluan, mati dulu, atau tidak ada lah, gitu. Bahasanya tidak ada. Nanti dihidupkan oleh Allah, di alam dunia. Kemudian mati lagi ke alam barzakh, kemudian
di akhirat dia hidup lagi. Dan itulah hidup yang hidup selama-lamanya ya gitu. Kekal nanti di Ya. sana ya. Jadi kesempatan kita cuma sekali gitu. Cuma sebentar banget ya. Cuma sekali. Yaitu pas hidup di dunia itu ya gitu. Sebagian mengatakan ada fase alam ruh, alam rahim ya. Kemudian juga fase dunia ya, kemudian alam barzakh dan juga akhirat ya, 5 fase ya. Itu sudah diterangkan ya waktu itu ya yang kita kaji tentang akhir zaman itu ya. Jadi bagaimana fase yang akan kita lewati, ini fase kematian, dan kesempatan itu cuman sekalinya di dunia saja. Dan setelah kematian, sempurnanya ajal, semua manusia dikembalikan pada hari kiamat menuju Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian akan diberitahukan amal perbuatan mereka, baik dan buruknya, sedikit dan banyaknya. Jadi akan diberitahukan ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah ya. Kebaikan walaupun sekecil biji zarah ya, atau keburukan sebesar biji zarah itu juga itu akan diperhitungkan ya gitu. Akan diperhitungkan di akhirat nanti, akan dibalas oleh Allah. Amalan sekecil apapun ya. Apalagi ketika seseorang itu menyengaja sebuah perbuatan yang akan menjadi dosa besar yang jadi pertanggungjawabannya kelak nanti ya. Dan juga di ayat yang lain di surah An-Nisa ya. Seseorang itu tidak akan bisa lari dari kematian meskipun dia sampai ke benteng yang kokoh sekalipun. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, sekalipun ketika itu banjir bandang besar, dia berusaha kabur ke tempat yang tinggi, tidak akan bisa. Karena tidak beramal soleh, telah menyekutukan Allah. Jadi tunggu apa lagi ya gitu. Tunggu apa lagi? Karena hidup kita itu dipertanggungjawabkan ya, setiap detiknya, setiap jamnya ya. Ketika kita bangun dari tidur sampai tidur lagi, apa yang telah kita perbuat gitu ya. Karena itu dalam sebuah hadis, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat akan kematian ya, hari akhirat. Itu orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas itu dengan jabatannya, dengan segelintir dunia yang dia kuasai, segelintir orang yang mencintainya, atau dari ilmu yang dia punya ya.
Bukan. Orang cerdas itu yang dia mengingat kematian. Karena apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kelebihan kita, apakah bisa menjadi bekal di akhirat nanti? Ya. Qarun saja ya, yang mempunyai harta luar biasa ya, Qarun. Tapi hartanya tidak akan bisa menebus dia di hari kiamat. Jadi kita harus selalu mengingat ya dalam penjelasan tentang Bani Israel itu ya. Yaitu di surah Al-Baqarah itu ya. Ayat 48 itu ya. Ya Bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wattaqu yaumal la tajzi. Dan takutlah di hari ya. Silakan buka ya. Silakan nih sambil buka surah Al-Baqarahnya. Takutlah pada hari yang ketika tiada seorang pun yang dapat membela orang lain sedikit pun, tidak akan bisa gitu. Ya. Tidak akan bisa syafaat ya. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima ya. Dan mereka tidak bisa ditolong ya. Jadi kita harus mengingat akan hal ini ya. Akhirat yang suatu saat jadi pertanggungjawaban kita ya gitu. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan itu bisa jadi lenyap dengan yang namanya kematian. Setelah kita amal bil ghaib, Ya. nanti hari akhirat yang lebih dari yang khairu abqa dalam lebih lagi dan lebih Ya. baik itu Akhirat itu kan khairu abqa kan yang lebih baik dan lagi dan juga lebih kekal ya bagi orang-orang yang bertakwa ya, gitu. itu karena tidak bisa dibuktikan ini secara harus yakin berdasarkan karena sudah diturunkan beberapa keterangan Al-Quran, kita harus mengimani Iya, dia imani hari akhirat ya. Kan di surah Al-Baqarah ayat 5 ya gitu. Udah jelas yang sudah kita hafal gitu ya gitu. Ya mungkin ada yang di sini udah mungkin ya, itu surah Al-Baqarah itu ya gitu. iman itulah yang Iya. sangat potensi untuk kita bisa meraih akhirat itu harus benar ditingkatkan. Jadi perbaguslah peran kita di dunia ya, untuk menjadi hisaban yang berat di akhirat nanti. Kita harus menjadi orang yang punya peran bagus di dunia ya, dengan ubudiyah kita, dengan taqarrub ila Allah dengan sebaik-baiknya, dengan kebaikan juga pada orang lain ya gitu. Hormati yang tua dan juga tidak merendahkan yang muda gitu ya. Akhlak selalu jujur dan juga tidak berdusta dan juga akhlak mulia yang lainnya gitu ya. Yang itu akan menjadi hisaban kita yang berat akan kebaikan kita ya. Ketika kebaikan kita berat ya, daripada kejelekan kita, itulah yang akan menyelamatkan kita ya. Itu minimalnya gitu ya. Kita punya hisaba yasiro itu ya gitu. Ya, kalau seseorang itu ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu berat sekali gitu ya. Berat pisan tuh. Untuk cerminan kita Ya. sedangkan dulu para sahabat yang istilahnya bertanya kepada Rasul juga ada yang istilahnya masih perlu lengkap, apalagi kita lah yang ininya rasa-rasanya yang masih sangat jauh banget. Minimal kita hisab yasiro dulu gitu. Nah ini hisabannya mudah ya.
untung sudah termasuknya kita Iya. kalau seandainya nanti dalam perhitungan hisab kita menerima catatan amal di tangan kanan sudah merupakan suatu keuntungan meskipun Iya. itu dalam ininya masih jauh di belakang atau gimana Mas. Ya, itu Nah makanya ngeri ya. harus dimanfaatkan kehidupan dunia ini. Tentunya kita itu jangan terlalu posesif di dunia itu ya, gitu, terlalu mengharapkan jabatan atau bagaimana gitu ya, yang mewah-mewah gitu ya. Karena apakah itu jadi bekal kita di akhirat nanti gitu ya gitu. Nah ini tentunya ini renungan buat kita, tentunya dengan meninggalnya beliau Ustadz Tito, tentu bukan hanya kita kehilangan ulama, kitanya juga kita harus siap-siap ya gitu, agar tentunya Allah mudahkan kita di alam barzah ya, diluaskan di alam barzah ya, di sana, kemudian juga kita diberatkan amal kebaikannya di akhirat nanti ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa yarhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanaka Allahumma bihamdik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.